أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذني الله وإياكم من النار. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat subuh rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, pada kesempatan pagi hari ini insyaallah taala kita akan lanjutkan kembali pelajaran kita dari Kitabul Jami', dari kitab Bulughul Maram min Adillatil Ahkam karya Al-Imam Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullahu taala. Kita masih membahas pada Kitabul Jami' pada babul adab, bab tentang adab-adab. Dan pada pembahasan lalu telah kita selesaikan penjelasan tentang salah satu adab dari minum, apakah boleh berdiri atau tidak, dan telah dijelaskan pada pembahasan yang lalu. Sekarang kita akan membahas pada hadis berikutnya tentang pembahasan adab-adab ketika memakai sandal atau sepatu. Dijelaskan dalam hadis ini, qala mu'allif rahimahullahu ta'ala, penulis mengatakan, wa anhu radhiyallahu anhu qala, dan darinya, yaitu dari hadis sebelumnya mengikuti, yaitu hadis Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idzan ta'ala ahadukum falyabda bil yamini." Apabila salah seorang dari kalian memakai sandal, falyabda bil yamini, maka hendaknya dia memulai dengan menggunakan kaki yang kanan. Wa idza naza'a, dan apabila dia melepasnya, falyabda bisyimali, maka hendaknya dia memulai dengan kaki sebelah kiri. Wal takunil yumna awwaluha tun'alu wa akhiruhuma tunza'u, dan hendaknya kaki yang sebelah kanan dipakai untuk yang pertama kali ketika dia memakai sandal, dan yang lainnya itu sebelah kiri digunakan untuk melepasnya, ketika melepasnya. Hadisnya muttafaqun alaih, disepakati oleh dua imam, yaitu Al-Bukhari dan Muslim dalam sahih keduanya. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Iya, pembahasan kita pada pagi hari ini dalam hadis yang mulia ini dijelaskan oleh Nabi SAW tentang salah satu adab tatkala kita memakai sandal atau sepatu dan sejenisnya. Yaitu apa? Beliau mengajarkan kepada kita, apabila salah seorang dari kalian memakai sandalnya, maka hendaknya dia gunakan
ketika memulai memakai sandal itu dengan kaki yang sebelah kanan. Tetapi apabila dia ingin melepas sandalnya tersebut, maka dia mulai dengan menggunakan kaki sebelah kirinya. Hendaknya yang kanan dipakai untuk pertama kali ketika memakainya, dan yang sebelah kiri dipakai untuk ketika melepasnya. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Zahir hadis ini menunjukkan bahwa Nabi SAW memerintahkan apabila seseorang memakai sendal atau melepas sendal, maka hendaknya memulai yang ini dan memulai yang itu. Maka zahirnya menunjukkan perintah, dan suatu perintah itu juga menunjukkan sesuatu perkara yang wajib. Artinya menurut zahirnya hadis, dengan lafaz perintah semacam ini menunjukkan bahwa untuk memakai sendal atau melepas sendal wajib untuk menggunakan yang kanan lebih dahulu dan melepas dengan menggunakan kaki yang kiri lebih dahulu. Zahirnya menunjukkan apa? Wajibnya. Namun demikian para ulama telah sepakat bahwa hal ini hukumnya bukanlah wajib tetapi sunnah. Kenapa dikatakan sunnah? Iya, karena sifatnya adalah berupa irsyad, yaitu bimbingan atau sekedar anjuran mana yang terbaik di dalam memakai atau melepas sepatu atau sandal tersebut. Dikarenakan apa? Memakai sandal atau sepatu dengan kaki yang kanan lebih dahulu, para ulama menjelaskan itu sifatnya adalah tujuannya untuk takrim, yakni memuliakan bagian anggota tubuh yang sebelah kanan, dan juga untuk zinah, perhiasan, sebagai suatu perhiasan, dan juga untuk nadhafah atau untuk kebersihan kaki kita. Jadi menggunakan sandal atau sepatu sebagaimana kita ketahui semua, ma'asyiral muslimin, kenapa harus mendahulukan kaki yang kanan? Para ulama menjelaskan ini sifatnya adalah untuk takrim, yakni memuliakan anggota tubuh sebelah kanan. Sebagaimana dalam hadis yang lain, Aisyah radhiyallahu taala anha, beliau mengatakan, kana Nabi SAW yu'jibuhu tayammun. Dahulu Nabi SAW beliau ini menyukai untuk mendahulukan yang sebelah kanan, fi na'lihi, di dalam memakai sandalnya, wa tarajjulihi, di dalam menyisir rambutnya, wa tuhurihi, dan juga ketika bersuci, fi wa fi sya'ni kullih, dan di dalam segala perkara. Maka beliau lebih suka atau menyukai untuk mendahulukan yang sebelah kanan dari anggota tubuhnya. Ya, ketika pakai sandal, ketika pakai baju, ketika menyisir rambut, ketika bersuci dan seterusnya, maka digunakanlah atau didahulukanlah anggota-anggota tubuhnya yang sebelah kanan. Seperti itu. Ini sifatnya takrim, dalam rangka memuliakan anggota tubuh sebelah kanan. Demikian pula adalah untuk zinah, yakni untuk perhiasan. Kita memakai sandal, memakai sepatu, memakai baju dan seterusnya, ini adalah untuk berhias, menghiasi tubuh kita agar nampak indah. Demikian pula untuk an-nadhafah, yakni kebersihan diri, dalam rangka kebersihan kaki. Demikian seperti yang disebutkan dan dijelaskan oleh Al-Imam Al-Hafidz Ibnu Hajar di dalam kitab Fathul Bari Syarah Sahih Al-Bukhari. Intinya bahwa perintah atau zahir perintah dalam hadis ini tidak menunjukkan wajibnya, tetapi hanyalah untuk menunjukkan disunahkannya atau dianjurkan dengan sangat agar kita memakai sandal atau sepatu dengan sebelah kanan lebih dahulu daripada yang kiri. Sebaliknya, ketika melepas digunakanlah kaki yang sebelah kanan. Ketika melepas digunakan kaki yang sebelah kiri. Demikian seterusnya. Jadi dari hadis yang mulia ini, ma'asyiral muslimin, bisa kita ambil pelajaran yang ringkas. Yang pertama, disunahkan untuk kita memakai sandal atau sepatu dengan memulai dari yang sebelah kanan. Sebagaimana dijelaskan tadi, ini sifatnya adalah sunnah, bukan wajib, dan tujuannya adalah untuk memuliakan anggota tubuh yang kanan
dan juga untuk berhias dan untuk kebersihan diri. Sebagaimana juga kita memakai jam tangan misalnya, ma'asyiral muslimin, boleh menggunakan yang tangan kanan, boleh pula dengan tangan yang kiri, ya begitu, karena ini sifatnya untuk berhias dan juga untuk kemuliaan dan untuk keindahan dan seterusnya, bukan suatu keharusan. Intinya para ulama juga menjelaskan kaidahnya, kalau dalam perkara-perkara yang baik maka gunakanlah dengan memulai anggota tubuh yang kanan, seperti ketika kita masuk masjid, ya, ketika kita mau memakai sendal, menyisir rambut, menggosok gigi, ataupun memotong kuku, ya, memotong rambut dan sebagainya. Para ulama menganjurkan kita mulai bagian sisi sebelah kanan lebih dahulu. Termasuk ketika memandikan jenazah, maka dibasuh anggota-anggota tubuh yang sebelah kanan lebih dahulu, sebagaimana halnya wudhu dan seterusnya. Adapun dalam perkara-perkara kejelekan atau sesuatu yang dianggap kotor, maka boleh dimulai dengan yang sebelah kiri, misalnya cebok, ya, atau melepas sendal, atau keluar dari masjid dan sebagainya, maka gunakan anggota-anggota tubuh yang sebelah kiri. 6. Dan ini sifatnya adalah anjuran, ya, barakallahu fikum. Adapun sebagian ulama ada yang mengatakan jika seseorang terlanjur misalnya maka sendal dimulai dengan kaki yang sebelah kiri, bagaimana ini? Apakah berdosa? Sebagian ulama menganjurkan untuk dia melepas dulu dua-duanya, dimulai kembali dengan yang kanan baru yang kiri. Sebagian lain mengatakan tidak harus seperti itu, ya. Nah, sehingga sifatnya sunnah saja, maka tidak semestinya dan hal itu tidak harus dilepas, bahkan bukan termasuk dosa. Wallahu a'lam. Kemudian faedah lain yang juga bisa diambil dari hadis ini adalah disunahkan pula untuk melepas sandal atau sepatu dengan mendahulukan kaki yang kiri kemudian baru yang kanan. Ma'asyiral muslimin, sekali lagi ini semua termasuk adab-adab yang dituntunkan, yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad SAW, ya. Dan semua adab-adab yang diajarkan beliau macam-macam hukumnya, ada yang sifatnya wajib, tapi ada pula yang sifatnya sunnah atau anjuran, sebagaimana dalam perkara ini. Tetapi meskipun demikian, kata Al-Imam Ibnu Abdul Bar rahimallahu ta'ala, beliau mengatakan al-barakatu wal khairu fittiba'i bil adabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa imtisali bi amrihi sallallahu alaihi wasallam. Kata beliau bahwa keberkahan dan kebaikan itu ada pada perbuatan dan sikap kita untuk ittiba dengan adab-adab yang diajarkan Rasulullah SAW dan patuh atau tunduk terhadap perintah beliau SAW. Artinya meskipun ini para ulama menyatakan hukumnya sifatnya hanyalah sunnah saja, namun kalau kita melakukannya, kita melaksanakannya sebagaimana diajarkan Rasulullah SAW, maka kita akan mendapatkan banyak keberkahan. Karena di dalam kita mengikuti atau mencontoh adab-adab yang diajarkan Rasulullah atau mentaati yang diperintahkan Rasulullah SAW, maka insya Allah kita akan mendapatkan banyak keberkahan dan kebaikan seperti yang dijelaskan beliau rahimallahu ta'ala tadi. Al-barakatu wal khairu fittiba'i bi adabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa imtisali bi amrihi sallallahu alaihi wasallam. Keberkahan dan kebaikan itu ada pada sikap ittiba terhadap adab-adab yang diajarkan Rasulullah dan tunduk atau patuh terhadap perintah beliau. Nah, kalau kita melaksanakan apa yang diperintah Rasulullah, ya, maka baik itu sifatnya wajib ataupun sifatnya sunnah, maka tetap saja insya Allah kita mendapatkan kebaikan darinya serta keberkahan yang banyak. Karena itu ma'asyiral muslimin, meskipun perkara-perkara seperti ini sifatnya hanyalah adab-adab saja dan hukumnya sunnah, namun kalau kita betul-betul, ya, melakukannya, mencontohnya, maka berarti kita telah terbebas
dari kewajiban ataupun anjuran di dalam melaksanakan hal ini, dan insyaallah kita mendapatkan kebaikan yang banyak. Ya, jangan sampai kita berpaling atau kita berpaling dari sunnahnya Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Wallahu alam bissawab. Naam, kita lanjutkan pada hadis berikutnya, masih ada kaitannya dengan masalah ini. Wa anhu radhiyallahu anhu qala, juga dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yamshi ahadukum fi na'lin wahidatin. Perhatikan, janganlah salah seorang dari kalian berjalan dengan menggunakan satu sandal saja. Wal yan'ilhuma, kata beliau, wal yun'ilhuma jami'an aw liyahlahuma jami'an. Maka hendaknya dia memakai sandal itu dua-duanya atau dia melepas dua-duanya. Hadisnya muttafaqun alaih. Perhatikan, masih ada kaitan pada bab yang sebelumnya, yaitu tentang adab memakai sandal. Di dalam hadis ini Nabi SAW melarang kita dari memakai satu sandal saja. Misalnya kita biasa pakai dua sandal, kanan dan kiri. Kemudian ya mungkin saja tali sandal kita lepas salah satunya, entah yang kiri atau entah yang kanan. Lalu kita pakai salah satunya, sedangkan yang satunya kita pegang misalnya. Ya, sehingga kita berjalan dengan menggunakan satu sandal. Maka yang demikian menurut dohirnya hadis ini menunjukkan apa? Bahwa hal itu perbuatan yang dilarang. La yamshi ahadukum fi na'lin wahidatin. Janganlah salah seorang dari kalian memakai atau berjalan dengan menggunakan satu sandal. Wal yun'ilhuma jami'an au liyahlahuma jami'an. Maka hendaknya dia memakai sandal itu dua-duanya, atau kalau tidak dia hendaknya melepas dua-duanya sandal tersebut. Nah, enggak boleh dipakai salah satu kemudian dicincing atau dibawa satunya, ya, tapi hendaknya dipakai dua-duanya kalau bisa. Kalau tidak memungkinkan, lepas dua-duanya, enggak usah pakai sandal alias nyeker saja, begitu. Hadisnya muttafaqun alaih. Baik, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Zahir hadis ini menunjukkan larangan atau tidak boleh bagi kita memakai satu sandal ketika berjalan, tetapi hendaknya memakai dua-duanya, atau kalau tidak melepas dua-duanya. Dalam hadis yang lain juga dijelaskan seperti itu. Misalnya dari hadis yang keluarkan Imam Muslim dalam sahihnya dari hadis Abu Hurairah, dikatakan oleh beliau, idan qata'a sas'ahadikum fala yamsi fi na'lin wahidin hatta yuslihaha. Dikatakan oleh beliau, apabila tali sandal salah seorang dari kalian terputus, maka janganlah dia berjalan dengan menggunakan satu sandal saja sampai dia memperbaikinya, sampai dia membaguskannya. Nah, ya, artinya di sini sekali lagi sama dengan hadis sebelumnya, juga dibawakan dalam hadis Jabir yang juga diriwayatkan Imam Muslim. Intinya sama, kalau sandal kita misalnya talinya terputus, ya, sehingga tidak bisa dipakai salah satunya, maka tidak boleh kita berjalan dengan menggunakan satu sandal, yang lainnya dicincing atau dibuang atau yang lainnya, tetapi hendaknya dipakai dua-duanya kalau memungkinkan. Kalau tidak memungkinkan, maka hendaknya dilepas dua-duanya. Wallahu alam. Baik, apa sebabnya kita dilarang berjalan dengan menggunakan satu sandal seperti itu, ma'asyiral muslimin? Dijelaskan dalam perkara ini oleh Al-Imam An-Nawawi rahimallahu ta'ala di dalam kitab beliau, yaitu Syarah Sahih Muslim. Kata Imam Nawawi rahimahullah, beliau mengatakan, wa sababuhu anna dzalika tashbihun
Disebabkan hal itu, larangan memakai sendal dengan satu sandal saja ketika berjalan, sebabnya adalah taswihun, karena hal ini akan menimbulkan pandangan yang kurang pantas, wa muslatun, dan juga menunjukkan kecacatan, janggal, cacat, aneh begitu, wa mukhalafulil wiqar, dan juga menyelisihi sikap kewibawaan atau kemuliaan. Perhatikan ya, orang kalau pakai sendal kan nggak enak kalau disawang ya, tidak enak dilihat, dipandang itu nggak pantas gitu loh. Mosok ya berjalan dengan pakai satu sendal, itu aneh, dan juga menunjukkan kecacatan atau kekurangan pada orang tersebut, serta menyelisihi sikap wibawa atau kemuliaan. Wali annal munta'ilata yasiru arfa'u minal ukhra. Di samping itu, kalau seseorang memakai satu sendal ketika berjalan, maka otomatis hal itu menunjukkan kalau kaki yang pakai sendal maka jadinya nanti lebih tinggi daripada kaki yang tidak pakai sendal, kan begitu ya. Fayasiru masyahu, sehingga hal itu akan mempersulit dia ketika berjalan. Wa rubbama kana sababan lil afari, maka hal itu terkadang bisa menjadi sebab seseorang terpeleset atau terjatuh dikarenakan menggunakan satu sendal tersebut. Begitu. Ini penjelasan ya Imam An-Nawawi rahimahullahu taala. Intinya kata beliau, iya, hal itu adalah menyelisih sikap kewibawaan, menunjukkan cacatnya atau kekurangan yang ada pada orang tersebut, bahkan kekurang pantasan ketika disawang atau dipandang, begitu ya. Adapun para ulama lain seperti Al-Imam Al-Hafidz Ibnu Hajar dalam Fathul Bari, beliau juga menjelaskan bahwa sebab dilarangnya berjalan dengan memakai satu sandal saja, diantaranya adalah ada yang mengatakan hal itu berarti menunjukkan ya tidak bersikap adil terhadap anggota badan ya. Mosok sandal kaki satunya pakai sendal, kaki yang lain gak pakai sendal, ini berarti tidak adil terhadap anggota badannya sendiri. Ada yang berpendapat seperti itu. Juga ada yang mengatakan bahwa orang yang berjalan dengan satu sandal itu dinilai sebagai orang yang akalnya bermasalah ya, berarti akalnya, otaknya orang ini sedang nggak beres yo, berjalan pakai satu sandal kemana-mana. Maka tentu hal itu akan menimbulkan orang yang melihatnya itu bertanya-tanya, iki wong nggak beres, iki wong kayak gini ya, berarti nggak beres akalnya orang itu, begitu. Ada juga yang mengatakan bahwa hal itu seperti gaya berjalannya syaitan. Orang yang berjalan dengan satu sandal, dia menyerupai perbuatan syaitan, di mana disebutkan dalam sebagian riwayat hadis bahwa syaitan itu kalau berjalan dia dengan menggunakan satu sandal. Sebagaimana disebutkan dalam hadis Abu Hurairah yang dikeluarkan oleh Al-Imam At-Tahawi dalam kitab beliau Muskilul Athar dengan sanad yang sahih. Dikatakan di sana, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam naha 'anil masyi fin na'lil wahidah. Bahwasanya Rasulullah SAW melarang dari berjalan dengan menggunakan satu sandal. Wa qala, dan beliau bersabda, inna syaitana yamshi bin na'lil wahidah, sesungguhnya syaitan itu berjalan dengan menggunakan satu sandal. Berarti ini menunjukkan pada kita, orang yang berbuat seperti ini dia menyerupai gayanya syaitan, di mana syaitan kalau berjalan menggunakan satu sandal. Demikian, dan hadis ini disahihkan oleh Syekh Albani rahimahullahu taala di dalam As-Sahihah. Demikian pula ada yang berpendapat bahwa hal itu menunjukkan sikap orang yang tidak wajar ya. Orang berjalan kemana-mana pakai satu sandal menunjukkan orang itu nggak beres, nggak wajar, nggak pepek istilahnya orang Jawa bilang, wah iki wis gak komplit ini akalnya, alias dianggap gila dan seterusnya ya. Ada pula yang mengatakan bahwa
hal itu sebagai pemicu popularitas, ya, pemicu supaya terkenal, dalam bahasa kita supaya viral gitu ya. Nah, supaya viral, terkenal, populer, maka dia nyeleneh berjalan kemana-mana pakai satu sendal, ya kan? Orang sekarang seneng kalau viral, ya, seneng kalau terkenal tapi dalam perkara yang enggak beres semacam ini, ya. Maka tentu ini bukan terkenal menjadi baik, tapi tambah enggak beres, ya. Seperti kata seorang dai mengatakan, kalau kamu ingin terkenal seluruh dunia, kalau perlu kamu terkenal, maka kencingi itu sumur Zam-Zam, jadilah kamu terkenal seluruh dunia, ya. Terkenal kegoblokannya, ya, terkenal kegilaannya, sampai seperti itu. Maka seperti halnya tadi, orang berjalan dengan satu sandal, maka dikatakan para ulama bisa saja itu menjadi pemicu munculnya popularitas atau menjadi viral karena perbuatannya tersebut. Nah, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, apapun alasannya, apapun sebab-sebabnya, baik ataupun tidak, maka hal itu tetap saja dilarang dan sepantasnya kita meninggalkan larangan tersebut, ya, sebagaimana dalam hadis tadi, ya. Lalu apa sih hukum larangannya? Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, sebagaimana dijelaskan tadi, para ulama sepakat bahwa hukum larangannya ini adalah sifatnya makruh saja, tidak sampai derajat haram, ya. Sekali lagi, karena urusan memakai sendal itu sifatnya adalah bimbingan, arahan bagaimana menjaga adab-adab yang baik, sehingga karena ini perkara adab, bimbingan, maka tidak menjadikan sesuatu yang wajib atau suatu keharusan, ya. Tetapi yang lebih baik adalah sebagaimana yang diajarkan oleh Rasulullah SAW, ya. Karena itu kalau kita memakai sendal, jangan memakai kaki dengan satu sandal saja, tetapi kita pakai dua-duanya kalau memungkinkan, atau kalau tidak kita lepas dua-duanya, ya. Seperti misalnya kita di masjid ini, ma'asyiral muslimin, pulang-pulang sandal kita hilang satu misalnya, ya, cari sana cari sini, cuman baru ketemu satu tok gitu, ya. Terus apa kita mau pakai satu sandal atau bagaimana? Maka sebagaimana dalam hadis tadi, maka kita hendaknya tidak memakai satu sendal tersebut, tapi hendaknya kita lepas semua, dalam arti kita lebih baik nyeker alias gak pakai sendal, sedangkan ketemu satu ya dibawa pulang, ya, seperti itu. Wallahu a'lam. Nah, ya, sebagaimana juga para ulama mengatakan, seperti Al-Habib Ibnu Hajar, Al-Imam Ibnu Arabi, Al-Imam Al-Baihaqi, dan juga para ulama lain mengatakan bahwa hukum larangannya itu sifatnya hanyalah makruh, tidak sampai pada derajat haram. Adapun hukum perintah untuk melepas sandal dua-duanya atau memakai dua-duanya, ini pun sifatnya sunnah, bukan sesuatu yang wajib. Tetapi apapun alasan dan hukumnya, ma'asyiral muslimin, hendaknya kita sekali lagi lebih baik kita meneladani dan mengikuti apa yang diajarkan Rasulullah SAW, baik dalam hal perintah-perintah beliau maupun larangan-larangan beliau, ya. Maka kalau itu berupa larangan beliau, hendaknya kita jauhi semampu kita, ya, dan kita hindari baik itu yang hukumnya wajib maupun sekedar makruh saja. Adapun yang berupa perintah, ya, maka hendaknya kita laksanakan sekuat tenaga kita, sebisa kita, semampu kita, baik yang sifatnya wajib maupun sunnah. Maaf, kalau berupa larangan sifatnya haram ataupun makruh, maka kita hindari. Adapun kalau berupa perintah, wajib ataupun sunnah, kita pun laksanakan semampu kita. Wallahu alam bissawab. Intinya, ma'asyiral muslimin, kesimpulan atau faidah yang bisa diambil dari hadis yang kedua ini menunjukkan larangan bagi kita semua berjalan dengan menggunakan satu sandal atau sepatu, ya. Dan sepantasnya bagi kita seluruh kaum muslimin tidak melakukan perbuatan tersebut dalam rangka kita mengikuti
mentaati petunjuk Rasulullah SAW atau menjauhi larangan-larangan beliau. Demikian pula hendaknya seorang muslim itu selalu berusaha beradab dengan adab-adab islami, adab-adab yang baik dan mulia, yaitu yang sesuai dengan tuntunan agama kita, baik dalam semua penampilan kita ataupun ya kegiatan kita, berhias kita pakai sendal, pakai sepatu, pakai baju, pakai jam tangan, pakai apa saja, maka kita berupaya untuk mengikuti apa yang diperintahkan Nabi sesuai dengan kemampuan kita dan menjauhi larangan-larangan sekuat tenaga kita. Wallahu a'lamu bissawab. Nah, itu di antara dua hadis yang bisa kita bahas dan kita kaji pada kesempatan pagi hari ini. Mudah-mudahan yang sedikit ini bermanfaat untuk kita semuanya. Wallahu a'lamu bissawab. Insyaallah kita lanjutkan pada hadis berikutnya pada pertemuan yang akan datang, karena pembahasannya berbeda dengan hadis yang sebelumnya ini nanti. Wallahu a'lam. Demikian, barangkali ada yang mau ditanyakan. Tafadhal, barakallahu fikum. Ya, monggo Pak. Baik, ada pertanyaan, sholat dengan menggunakan kaos kaki boleh apa tidak? Nah, boleh jika memang hal itu dibutuhkan oleh orang yang sholat tersebut, tidak ada larangan ya, sholat dengan memakai kaos kaki ya. Hanya saja perlu diketahui, memakai kaos kaki atau sepatu tatkala seseorang itu hendak melaksanakan sholat, disunahkan sebelum memakai kaos kaki ataupun sepatu tersebut hendaknya dia dalam keadaan suci atau sudah berwudu, begitu ya. Nah, dan dalam hukum safar boleh bagi seorang ya memakai sepatunya terus menerus atau dengan menggunakan kaos kakinya terus menerus dan tidak perlu dilepas selama kurang lebih 3 hari 3 malam kalau dia safar. Tapi kalau dia mukim cukup sehari semalam saja ya. Artinya apa? Kalau jenengan badhe tindak atau bepergian terus memakai kaos kaki atau sepatu, maka dalam perjalanan nanti selama 3 malam ketika kita hendak berwudu, maka hendak perlu kita melepas kaos kaki atau sepatunya tersebut. Cukup nanti diusap bagian atas sepatunya sebagai ganti mencuci kaki ketika mau wudu ya, itu ketika safar. Tapi kalau kita mukim boleh memakai sehari semalam saja, yaitu memakai kaos kaki ataupun memakai sepatu untuk melaksanakan sholat ya, atau ketika berwudu gantinya dengan mengusap bagian atas. Adapun kaos kaki, barakallahu fikum, boleh bagi seorang ketika sholat memakai kaos kaki ketika dibutuhkan, apalagi pada saat atau bagi orang yang sedang sakit, dia merasa kedinginan dan dia butuh untuk menggunakan kaos kaki tersebut untuk sholat, maka sebelum dia memakai kaos kaki maka hendaknya dia berwudu lebih dahulu baru kemudian memakai kaos kakinya ya. Nah, untuk dia bisa sholat dengannya. Wallahu alam bissawab. Nah, tapi dengan syarat Pak, kaos kakinya itu yang bersih ya, jangan yang bau ya. Nanti kalau sholat jamaah bersama banyak orang pakai kaos kaki sedangkan kaos kakinya baunya tidak enak, itu akan ya menyebabkan yang lainnya tersakiti. Disebutkan oleh Syekh Mas'ud Hasan Salman hafizallahu taala dalam kitab Al-Qaul Mubin fi Akhta'il Musallin ya, penjelasan tentang kesalahan-kesalahan seputar orang yang sholat. Dijelaskan di sana termasuk dari kesalahan-kesalahan orang yang sholat, yaitu dia sholat berjamaah di masjid dengan menggunakan pakaian yang kotor misalnya, yang berbau tidak sedap, atau menggunakan kaos kaki yang berbau dan sebagainya, dan itu akan menyakiti para malaikat yang ada di masjid. Demikian pula jamaah yang ada di masjid terganggu dengan bau yang tidak sedap tersebut. Disebutkan dalam hadis Rasulullah SAW menyuruh keluar orang yang habis makan bawang merah, bawang putih yang tidak dimasak, dimakan begitu saja sementara mulutnya bau, kemudian dia masuk masjid dan sholat jamaah,
dan bau mulutnya itu menyengat dan mengganggu orang lain di sekitarnya, itu Rasulullah menyuruh keluar, ya, sampai dihilangkan dulu baunya, dibersihkan dulu baunya dengan cuci mulut atau gosok gigi dan sebagainya, ya, begitu. Apalagi orang yang pakai kaos kaki, pakai baju, sarung dan sejenisnya yang kemudian naudzubillah ya, kita berbau begitu misalnya, baunya enggak sedap, atau orang yang memiliki keringat yang memiliki bau yang menyengat. Ada enggak seperti itu? Ada. Ya. Dia pakai baju baru atau bagus, tapi dia gampang keringetan dan keringetnya itu baunya luar biasa. Orang yang di sebelahnya saja enggak kerasan kalau dekat-dekat dengannya. Nah, ini pun orang yang seperti ini juga dimakruhkan kalau dia sholat dalam keadaan seperti itu, maka harus dibersihkan dulu, dihilangkan dulu keringatnya, ya, dibersihkan entah dia dengan minyak wangi atau apa, dibantulah. Kemudian baju yang kena kotoran, misalnya bakul ikan di pasar misalnya, ya, dia bajunya kena bekas-bekas darahnya ikan, daging atau pindang dan sejenisnya lah begitu. Terus masuk masjid sholat dengan baju seperti itu, baunya luar biasa. Ini pun juga tidak boleh atau dimakruhkan, hendaknya diganti dengan yang lain. Makanya di sini harus diperhatikan termasuk kaos kaki. Maka kalau mau digunakan sholat, apalagi berjamaah di masjid, diperhatikan harus yang bersih dan tidak berbau. Wallahu a'lam bishawab. Jelas Bang nggih? Nah, barakallahu fikum. Yang lain? Dalam? Begitu ya. Ini ada pertanyaan. Kaos kaki menutup mata kaki, bukankah menutup mata kaki itu tidak boleh? Perhatikan baik-baik ma'asyiral muslimin. Naam. Ya, dalam hadis-hadis yang sahih Rasulullah melarang kita dari berbuat isbal. Isbal itu apa? Menurunkan kain kita di bawah mata kaki sampai menutupi mata kaki. Maka yang demikian dilarang. Rasulullah mengatakan, ma asfala minal ka'baini minal izar fa finnar. Apa saja dari kain yang lebih rendah dari mata kaki, maka itu bagian dari api neraka. Ya, begitu. Artinya apa? Kain sarung, kain celana, kain baju, itu kan dari atas ke bawah, Pak, ya. Kalau itu lebih rendah dari mata kaki, bahkan saya menutup mata kaki, itu dilarang. Tapi kalau kaos kaki beda. Kaos kaki makainya dari atas ke bawah atau bawah ke atas, Pak? Dari bawah ke atas. Maka yang demikian tidak dilarang. Bahkan di masa para sahabat pun sudah ada, ya, semacam itu jawrab, ya, memakai semacam kaos kaki, ya. Juga demikian pula memakai khuf. Khuf itu semacam sepatu dari kulit yang ringan, ya, untuk musim dingin misalnya. Maka kalau itu dipakai dari atas dari bawah ke atas enggak masalah. Seperti dengan pakai sepatu bot. Sepatu bot itu loh, Pak. Kan dhuwur nggih, Pak. Nggih napa mboten? Dhuwur to, nutup mata kaki mboten? Nutup ning mboten napa-napa karena dia dari bawah ke atas. Tapi kalau yang dilarang kita memakai kain, baik kain sarung, kain baju, kain celana, ya, yang lebih rendah dari mata kaki, dari atas ke bawah, maka itu yang dilarang. Paham nggih, Pak? Bisa dibedakan antara dua-duanya ini. Adapun kaos kaki meskipun dia menutupi mata kaki, maka tidak dilarang. Ya, dibolehkan dikarenakan memakainya dari bawah ke atas, nggak mungkin dari atas ke bawah, piye gawe ini. Nah, begitu ya. Itu yang demikian tidak dilarang. Wallahu a'lam bishawab. Jelas nggih, Pak? Nah, barakallahu fikum. Yang lain silakan. Yeah. Apa? Makna hadis qauli. Oh ya, baik. Barakallahu fikum. Iya, ma'asyiral muslimin, yang disebut dengan sunnah atau hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Ya, kalau kita bicara tentang sunnah Rasulullah sallam, ya, maka disebutlah dengan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa itu sunnah Rasulullah? Apa itu hadis Rasulullah? Intinya adalah apa saja
yang datang dan berasal dari Rasulullah, maka itulah yang disebut dengan hadis atau sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Paham ya, Pak? Berarti apa saja yang datang dan berasal dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, itulah yang disebut hadis atau sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Adapun sunnah Rasulullah yang semacam ini atau hadis-hadis Rasulullah semacam ini, para ulama menyebut ada 3 macam. Pertama, hadis yang sifatnya qauli. Apa qauli? Artinya perkataan, ucapan atau sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Misalnya qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kada wa kada. Rasulullah SAW bersabda begini dan begitu misalnya, maka ini disebut dengan hadis apa? Qauli. Paham nggih? Nah, seperti itu. Ini disebut dengan hadis qauli, seperti itu ya. Adapun yang kedua adalah hadis fi'li. Fi'li artinya apa? Perbuatan Nabi, perbuatan atau pekerjaan Nabi sallallahu alaihi wasallam yang dikerjakan dan dilakukan oleh beliau. Misalnya ya, Rasulullah SAW dikatakan oleh para sahabat bahwa Rasulullah SAW itu ketika hendak sholat beliau bertakbir Allahu Akbar dengan mengangkat kedua tangannya setinggi pundak atau setinggi dekat dengan kedua telinganya ya, dan telapak tangannya menghadap ke arah kiblat. Maka apa yang disampaikan para sahabat yang menceritakan perbuatan Nabi yang seperti ini dan seperti itu disebut dengan hadis apa? Qauli. Paham ya, Pak? Apa? Hadis apa? Fi'li atau perbuatan Nabi sallallahu alaihi perbuatan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada air putih, Pak? Air putih. Ya. Baik. Jadi kalau itu sifatnya adalah perbuatan Nabi, maka disebut hadis apa? Fi'li. Jelas ya, Pak? Nah, ada jenis yang ketiga namanya takriri. Takriri artinya persetujuan Nabi. Ya, jadi contohnya apa? Contohnya adalah bismillah. Contohnya adalah para sahabat melakukan ini dan itu. Kemudian Rasulullah tidak menegur, Rasulullah tidak melarangnya, bahkan membiarkan mereka melakukan ini dan itu. Maka hal itu menunjukkan bahwa itu termasuk sunnahnya beliau yang sifatnya takriri, persetujuan beliau terhadap apa yang diperbuat atau dilakukan para sahabatnya. Paham itu, Pak? Beliau tidak melarangnya, beliau tidak menegurnya, maka berarti beliau telah menetapkan hal itu dibolehkan. Jelas? Nah, inilah yang disebut dengan hadis takriri, ya, persetujuan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi para ulama membagi ini 3 macam jenis hadis Rasulullah SAW. Ada yang sifatnya qauli atau perkataan beliau, ada yang sifatnya fi'li atau perbuatan beliau, ada yang sifatnya takriri. Semuanya disebut sunnah atau hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Segala sesuatu yang berasal dari beliau sallallahu alaihi wasallam. Jelas, Bang? Nah, oleh karena itu para ulama sering membedakan. Ini hadisnya sifatnya apa? Oh, ini hadis qauli. Oh, ini hadis fi'li. Oh, ini hadis takriri. Tapi semuanya hukumnya sama. Semuanya wajib diambil, wajib dijadikan sandaran hukum di dalam hukum-hukum agama Islam jika itu berkaitan dengan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak dibedakan. Hanya saja terkadang para ulama ketika berbenturan antara hadis fi'li dan qauli, maka biasanya yang didahulukan adalah qauli. Contoh seperti kemarin ketika kita membahas tentang apa? Rasulullah SAW melarang minum sambil berdiri, ya kan? Itu dengan lafadz beliau, ucapan beliau. Ini hadis qauli. Tapi dalam riwayat yang lain para sahabat menyaksikan, saya melihat
bahwasannya Rasulullah pernah minum air Zam-Zam dalam keadaan berdiri. Berarti hadis apa ini? Fi'li, kan begitu ya. Nah, di sini antum perhatikan, zahirnya menunjukkan antara qauli dan fi'li bertentangan. Kalau timbul semacam ini, para ulama biasanya kalau bisa digabungkan, kalau nggak bisa digabungkan, maka ditarjih, yaitu diambil mana yang paling kuat. Biasanya para ulama menyatakan hadis qauli, hadis yang berupa ucapan Nabi, sabda Nabi, itu lebih didahulukan daripada hadis fi'li, karena lebih kuat ya. Contoh, Rasulullah melarang ini dan itu, Rasulullah melarang minum sambil berdiri dengan sabdanya seperti ini dan seterusnya. Ini menunjukkan bahwa dengan ucapan beliau langsung beliau melarang, kan begitu. Tapi para sahabat menyaksikan Rasulullah minum dengan berdiri dengan perbuatannya. Maka disebutkan ulama dalam perkara ini seperti kata Syekh Albani rahimahullah taala, jika bertentangan hadis qauli dan fi'li, maka yang lebih didahulukan itu adalah hadis qauli. Disebabkan hadis fi'li itu terkadang menunjukkan kekhususan untuk Nabi SAW saja dan tidak berlaku pada umat beliau. Ya, terkadang seperti itu ya. Namun pembahasan kita kemarin tentang masalah ini, maka yang benar adalah boleh digabung ya, boleh digabung. Dalam arti boleh seseorang milih untuk minum sambil duduk, itu lebih utama, atau boleh berdiri kalau memang terpaksa, bahkan menuntut untuk itu, maka tidak dilarang karena hadisnya dua-duanya semuanya kuat, semuanya ada contohnya, berarti kadang begini kadang begitu, semuanya boleh-boleh saja. Paham ya? Nah, itu kalau memang bisa dijamak atau digabungkan dalil-dalil yang ada itu, baik yang sifatnya qauli maupun yang fi'li. Wallahu alam. Jelas nggih? Intinya yang ditanyakan tadi, apa sih pengertian hadis qauli, hadis fi'li dan takriri, ya seperti itu tadi. Wallahu alam. Jelas nggih? Terus. Ya. Ya, habis berhubungan terus. Nggih. Oh, begitu ya. Apa boleh kita tayamum atau harus mandi? Baik, ini ada pertanyaan ya. Apabila seseorang dalam keadaan junub ya, habis melakukan hubungan suami istri dengan istrinya ya, begitu. Terus ketika mau mandi, tiba-tiba karena musim yang dingin sekali atau hujan deras sekali, atau memang keadaan musim yang sangat dingin ya, sementara dia nggak berani mandi, padahal dia mau sholat subuh misalnya, atau sholat yang lainnya ya, hawanya dingin, maka dalam perkara ini boleh ndak dia tidak mandi, dan sebagai gantinya dia tayamum. Thayyib, barakallahu fikum. Dalam masalah ini ma'asyiral muslimin, iya, kalau seseorang itu hukum asalnya adalah manakala dia mengalami junub ya, untuk bersuci, maka tidak ada lain, secara asal hukumnya adalah dengan mandi. Tapi ketika mandi itu terhalang karena sebab tertentu, misalnya karena musim yang sangat dingin, atau orang yang junub itu sedang sakit sehingga tidak memungkinkan badannya mandi, atau karena mungkin tidak adanya air untuk mandi junub, maka itu semua membolehkan, sebagai gantinya adalah dengan tayamum. Apa dalilnya? Disebutkan dalam surat Al-Maidah pada ayat yang ke-6 itu ya. Sehingga kalau seseorang berhalangan untuk mandi besar atau mandi junub dengan menggunakan air karena berbagai alasan tertentu tadi, apakah karena musim dingin sehingga tidak bisa mandi dengan air dingin ya, maka kalau ada kemungkinan dengan dimasak airnya sehingga digunakan air panas, fadhol, itu lebih bagus ya. Itu kalau ada. Dulu ma'asyiral muslimin ketika kita di Yaman ya, di masjid itu kan banyak para santri tidur di masjid, ada yang tidur di asrama
Nah, pada saat musim dingin, perhatikan ya, musim dingin di Yaman atau di negeri Arab itu beda dengan musim dingin kita di Indonesia. Musim dingin di Indonesia itu nggak ada apa-apanya, ma'asyiral muslimin, ya. Apalagi musimnya cuman kita di sini musimnya tropis, masih panas. Sedingin apapun di Indonesia itu masih panas lah, nggak terlalu dingin nemen. Tapi kalau sudah di Saudi atau di Yaman atau di negeri-negeri Arab sana yang hawanya atau iklimnya adalah subtropis, jangan main-main dengan air ya, begitu. Kalau sudah musim dingin, kita saja para santri jarang mandi, mandinya seminggu pisan nek arepe salat Jumat tok. Atau kalau kita lagi mengalami junub baru kita terpaksa mandi. Oleh karena itulah di masjid itu disediakan semacam tangki besar, semacam kayak tangki apa itu minyak itu loh Pak, mobil tangki minyak itu, ada tangki besar seperti itu. Terus di bawahnya itu dikasih apa itu kompor gas, ada 5 atau berapa kompor gas, kemudian untuk dimasak airnya ya. Itu tiap pagi ketika orang bangun tidur waktu menjelang subuh itu mesti di antara para santri mesti ada yang junub itu ya, entah itu karena mimpi atau mimpi basah ya, karena santri banyak yang belum nikah ya, kecuali yang bawa keluarga. Itu pun kalau junub mereka bingung harus mandi dengan air apa. Kalau air dingin jelas tidak mungkin, maka disediakanlah tangki besar itu, kemudian digodok dengan air yang kompor gas yang disediakan banyak itu, sehingga kita lihat pakai apa, keran-keran air itu digerojok itu kita pakai timba, itu airnya panas. Nanti setelah itu baru kita campur dengan air dingin jadi anget, bisa buat untuk mandi, begitu ya. Dan saya sendiri pernah ketika saya bangun duluan jam 3 saya sudah bangun, belum waktu menjelang adzan yang pertama, saya junub, sementara nggak ada air panas dan sendiri tidak punya kompor untuk itu. Akhirnya apa, saya terpaksa mandi dengan air dingin, tapi mandinya nggak biur-biur kayak kita di Indonesia gitu. Ambil saja air seciduk, kemudian kita buat wudu, diratakan begitu, terus ambil air lagi, diratakan seluruh tubuh. Sudah, yang penting diblonyoi air semuanya, sudah cepet-cepet ini. Pokoknya air rata seluruh tubuh sudah cukup. Ya, nah itu mandi kita. Ya, beda kalau ada air hangat kita bisa ember, 2 ember nggak apa-apa, begitu. Tapi kalau nggak ada ya seadanya. Walhasil intinya boleh gantinya tayamum. Jika tidak memungkinkan dia mandi karena dingin atau karena sakit sehingga tidak berani menyentuh air, atau karena memang tidak ada air, maka gantinya adalah dengan tayamum. Paham ya Pak? Nah seperti itu. Wallahu a'lam. Ada lagi? Cukup? Silakan. Ayo monggo, tidak usah sungkan-sungkan tanya, mumpung masih ada ini. Ayo, fadhal. Gimana? Ya. Baik, jika seseorang sudah tayamum lalu dia sholat dengan menggunakan tayamum tersebut, begitu selesai sholat ternyata dia menemukan air, misalnya tadi halangannya bukan karena kedinginan, bukan karena yang lain, tapi memang tidak didapati adanya air, maka dalam perkara ini boleh bagi seorang ketika sudah berusaha mencari air ke sana kemari nggak ada, maka dia tayamum dan kemudian sholat dengan menggunakan tayamum tersebut. Tapi ketika selesai sholat kemudian dia pas berjalan, loh ternyata ada air, begitu ya, apakah sholatnya tadi sah? Sah, nggak perlu diulang ya, nggak perlu diulang. Karena apa? Yang tadi dia sudah berusaha, beristihad, bersungguh-sungguh mencari air ke sana kemari ya, bukan kemudian kayak orang seperti ini di rumahnya keran airnya mati, gak ada air, waduh rek gak ada air, neng kene gentongnya kosong, jejengnya kosong, airnya mati semua, tandone juga kosong, wes gak ada air, tak tayamum saja, padahal tonggone duwe air, sebelahnya duwe punya air, sana punya air, di masjid ada air. Gak boleh seperti itu ya. Yang dimaksud di sini adalah betul-betul dia tidak mendapati air sama sekali dan sudah berusaha mencari kemana-mana tidak ada, baru kemudian dia melakukan tayamum, lalu dia sholat dengannya. Begitu selesai, kemudian tidak lama kemudian
dia melihat adanya air, maka tidak perlu baginya sholat diulang meskipun ada air. Wallahu a'lam. Begitu. Ya, jelas ya? Nah, sudah cukup? Baik, ma'asyiral muslimin, itu dulu, barakallahu fikum, karena waktunya sudah siang. Mungkin itu saja dulu yang bisa kita sampaikan. Mudah-mudahan yang sedikit bermanfaat. Insyaallah kita lanjutkan pada perjumpaan yang akan datang. Wallahu a'lamu bishawab. Kurang lebihnya mohon maaf. Kita tutup. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.